Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari praktek pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah mempraktekkan pembelajaran private learning, dan sekarang kita akan membahas pembelajaran touchback. Langsung saja kita langsung ke langkah yang pertama, membuat kuis. Baiklah, yang pertama kita akan membuat kuis. Di membuat kuis ini saya sudah masuk ke Belanda. Kemudian kita klik buat di sini. Nah, nama kuisnya saya kasih. Arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam UUD 1945. Nah, di sini subjeknya kita beri pendidikannya. Selanjutnya, nah di sini kita bisa memilih kita mau kasih kuis apa. Nah, di sini saya akan berikan kuis pilihan ganda. Nah, di sini kita kasih pertanyaannya. Di sini saya akan memberi 5 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama ini, apa makna lambang sila ketiga? Timbal balik antar manusia baik laki-laki maupun perempuan. Jawaban kedua, peneduh bangsa dan menggambarkan sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Jawaban ketiga, mengambil keputusan secara musyawarah dan tegas. Nah, jawaban yang keempat, setiap warga negara berhak atas semua pengetahuan secara adil. Nah, di sini kan sudah 4 jawaban. Kemudian kita centang jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu B ya. Nah, kemudian
pedoman dan sila dasar. Beban ketiga, panca itu pandangan dan sila itu bangsa. Beban keempat, panca itu dasar dan sila itu bangsa. Maaf, negara. Nah, kemudian kita boleh centang kepada jawaban yang benar kembali. Jawaban benar itu yang pertama. Disimpan. Kita buat pertanyaan baru di pertanyaan ketiga, nanti sampai kelima semuanya seterusnya seperti itu ya. Sudah selesai, kemudian kita kembali. Nah, kita tambahkan gambar. Ya. Oke, di sini bahasanya bahasa Indonesia ya. Kelasnya kita universitas, simpan. Nah, sudah selesai. Nah, ini dia kuisnya, ada 5 pertanyaan. Ya, mungkin seperti itu aja cara pembuatan kuisnya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, praktek mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada masa pandemi ini kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi di topik 1, di mana nanti saya akan menjelaskan materi dulu, lalu kemudian kalian menjelaskan kembali. Mungkin sebelumnya kalian sudah membahas ya, sudah membaca di Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu kalian pahami, dan di sini paling saya cuma sedikit mengulas supaya kalian mengingat, dan nanti lanjutannya kalian jelaskan kembali ya. Oke, saya buka dulu PowerPoint-nya.
Sudah terlihat? Kelihatan Kak PowerPoint-nya? Udah, Bu. Udah ya. Oke. Di sini kita akan membahas materi, arti dan makna Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bahwa seperti kita yang tahu bahwa Pancasila itu adalah sebuah dasar negara bagi bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, bahwa Panca itu 5 dan Sila itu prinsip atau asas. Nah, Pancasila juga digunakan sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada 5 ideologi utama penyusun Pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini dilambangkan dengan lambang bintang dengan diartikan bahwa sebuah cahaya kerohanian. Nah, kerohanian ini bahwa artinya itu kita sebagai umat manusia itu berhak untuk beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing. Kemudian yang sila yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini dilambangkan dengan lambang rantai. Nah, lambang rantai ini bahwa diartikan sebagai setiap manusia itu harus saling tolong menolong, baik perempuan maupun laki-laki, semuanya sama, berhak mendapatkan pertolongan secara adil. Kemudian di sini ada sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan dilambangkan pohon beringin, di mana arti dari pohon beringin ini sebuah bangsa yang satu, sebuah bangsa yang kuat seperti akar yang terus merantai di tanahnya dan menjadi bangsa yang kokoh. Kemudian ada sila yang keempat bahwa berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini dilambangkan kepala banteng. Kepala banteng. Kenapa dilambang kepala banteng? Karena filosofinya itu binatang banteng ini adalah binatang yang berkerumun, selalu berkelompok. Nah, kita sebagai manusia juga harus seperti itu, karena ketika kita mendapatkan masalah, kita harus berkerumun. Berkerumunnya itu untuk apa? Untuk musyawarah dan mencapai mufakat. Kemudian yang kelima, sila yang kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini diartikan juga bahwa setiap manusia itu, setiap bangsa Indonesia itu berhak mendapatkan sandang pangannya secara merata, karena bahwa setiap negara yang terpenuhi sandang pangannya dinilai dia telah mensejahterakan rakyatnya. Kemudian kita beralih ke arti dan maknanya. Di sini Pancasila ini dijadikan dasar negara. Kemudian Pancasila juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar di alinea keempat, mengartikan dan menegaskan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian Ibu juga di sini mencantumkan bahwa ada beberapa perilaku-perilaku yang dapat kita lakukan yang mencerminkan kehidupan sehari-hari. Seperti dalam sila pertama ini, beribadah sesuai keyakinan masing-masing, terus saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain, karena kan agama di Indonesia itu tidak cuma satu, tetapi beraneka ragam agama, dan disinilah kita diajarkan untuk menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Kemudian dari sila kedua ini kita berperilaku tidak berbeda-bedakan antar sesama manusia. Nah, dengan itu juga kita disuruh untuk saling tolong-menolong antar sesama. Kemudian di sila ketiga, di sini mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Terus menjaga hubungan baik dari setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada sila keempat juga, mengambil keputusan dan
menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. Seperti tadi Ibu kata, di sila yang keempat itu seperti ini ya, banteng yang selalu berkerumun, terus tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Misal nih, dai atau dai sama FIFA lagi berdiskusi, kemudian dai berpendapat A dan FIFA berpendapat B. Nah, dai itu mau si FIFA mengikuti pendapat A seperti dai. Itu tidak boleh ya, karena setiap manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian terakhir, sila kelima ini Ibu ambil contoh sikapnya berperilaku adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Kita adil dulu kepada keluarga kita terdekat dulu, kemudian nanti kita akan terbiasa dan menyebar ke yang lainnya. Kemudian menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Oke, sampai di sini Ibu akan menanyakan kepada kalian dari definisi Pancasila dulu. Siapa yang mau menjelaskan? Bisa dai atau FIFA? Saya Bu. Oh ya, ayo coba silakan dijelaskan. Ya Bu, jadi definisi Pancasila itu bisa didefinisikan sebagai pilar ideologis bangsa Indonesia. Ya, Nama betul. Pancasila sendiri terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti Bu, izin ke kamar mandi sebentar, Bu. Oh iya prinsip ya, atau asas. iya betul. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, Bu. Jadi Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila juga dari 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Ya, kemudian yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Sekalipun terjadi perubahan-perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai Hari Lahir Pancasila. Jadi setiap tanggal 1 Juni itu merupakan hari peringatan hari lahirnya Pancasila, Bu. iya Itu. betul. Oke, bagus sekali. Seperti yang kita tahu ya, bahwa setiap tanggal 1 Juni juga kita memperingati Hari Pancasila. Karena apa? Karena memang Pancasila ini dinilai junjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dia dijadikan dasar negara, kemudian dia juga dijadikan landasan pedoman hukum. Karena kan di setiap sila-silanya itu memiliki arti dan makna yang jelas ya, yang bagus, di mana dia juga dijadikan cita-cita hukum bagi bangsa Indonesia. Ya, kemudian dari penjelasan selanjutnya mengenai arti dan makna Pancasila, ada yang mau menjelaskan? Rian? Oh iya. Ya Bu, adapun arti-arti dan maknanya, mulai dari nilai sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nilai-nilai yang terkandung itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti beribadah sesuai keyakinan masing-masing, saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Itu contohnya. Iya, Lalu makna untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia, lalu ada saling tolong-menolong antar sesama. Nah, contoh dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sini ada nilai-nilai yang terkandung, contohnya
mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. Dan yang kedua ada menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Iya. Lalu lanjut ke sila keempat, contohnya misalnya contoh dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sini ada nilai-nilai yang terkandung. Contohnya mengambil keputusan yang menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu dengan mufakat. Lalu ada tidak kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. Nah, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung bisa kita contohkan seperti bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat atau sekitar, lalu menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Pak jawabannya ya. Dari yang dijelaskan oleh Viva tadi itu arti dan makna Pancasila, tapi dia juga menjelaskan lagi tentang perilaku yang mencerminkan dari kelima Pancasila tersebut. Seperti yang Ibu tadi jelaskan, ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya memiliki perilaku-perilaku yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kan Ibu tadi tanya arti dan makna, jadi jabarkan lagi. Itu kan tadi perilakunya ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan lebih lagi? Ya. Bu. Oke ya. Ya, silakan. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia. Ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dijadikan pedoman untuk bertingkah laku dalam kehidupan di masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat juga menegaskan bangsa Indonesia itu memiliki dasar dan pedoman dalam bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah tertera dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hidup bangsa dan negara. Nah, kemudian Pancasila juga sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti itu, Bu. Baik. Bagus ya Dai penjelasannya, bahwa alinea keempat dari undang-undang itu tercantum Pancasila, di mana Pancasila ini ditegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa serta bernegara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kuis yang sudah kalian jawab di aplikasi Quizzes. Nah, di sini ada 5 pertanyaan dan kalian sudah bagus jawabannya. Ada beberapa yang sudah betul semua, tapi di sini antara Rian dan Viva itu salah ya di nomor pertama ini, khususnya nih nomor pertama ini, apa makna Pancasila ketiga. Nah, kita lihat jawabannya dulu. Nah, jawabannya ini adalah penuduh bangsa dan menggambarkan sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Nah, kalian tuh masih kebalik-balik, mungkin ada yang jawab A atau B ya. Nah, padahal kita tahu kan bahwa lambang dari sila ketiga ini adalah pohon beringin, seperti itu. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan kedua, ketiga, keempat. Nah, ini pertanyaan keempat ini kadang ada yang masih salah juga. Nah, di sini pertanyaan itu manakah perilaku yang mencerminkan sila kedua. Nah, masih kebalik juga nih, masih ada yang bingung sila kedua ini cara berperilaku yang sesuainya itu apa gitu. Padahal yang kita tahu jawaban yang benar adalah saling tolong menolong, seperti itu. Oke, dari keseluruhannya tapi sudah betul semua ya. Sudah paham juga, dan Ibu tutup aja ya
Semoga apa ada yang mau bertanya dulu sebelum Ibu tutup? Iya, Bu. Tidak ada ya. Oke, Oke, Ibu akhiri. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.